Karena itu maka harus dilakukan semua usaha agar supaya Amin gagal jadi presiden wakil presiden. Dengan segala berbagai cara rekayasa. Rupanya jargon perubahan yang diusung oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ampuh menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Hasil survei terbaru yang dirilis Center for Strategy and International Studies mengungkapkan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin berada di posisi kedua. Amin mengungguli paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kendati survei yang semakin naik, tidak sedap didengar ada upaya pembatalan kampanye Amin secara sepihak oleh beberapa Pemda. Dewan Pembina Tim Hukum Timnas Amin, Hamdan Zulfa mengungkapkan ada Pemda secara tiba-tiba membatalkan izin kampanye Anies Caimin di wilayahnya. Menurutnya ini tidak fair. Hal itu disampaikan Hamdan dalam jumpa pers di rumah pemenangan Timnas Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Kemudian terakhir, kami tentu tadi ada 6 pencabutan izin yang secara mendadak ya dilakukan. Kami sangat prihatin. Kami sangat prihatin dengan pencabutan izin yang sangat mendadak yang sudah didesain sedemikian rupa oleh kami untuk menyelenggarakan kampanye, tapi tiba-tiba dicabut izinnya dan kami terpaksa mengubah tempat atau lokasi. Ini adalah tindakan yang tidak fair terhadap pasangan calon nomor urut 1. Oleh karena itu kami Menurut Ketua mantan MK ini, pencabutan izin secara mendadak terhadap kampanye Amin terjadi di 6 daerah. Sehingga ia sangat prihatin, tim Amin pun terpaksa mengubah tempat atau lokasi. Hamdan Zulfa juga menegaskan bahwa pencabutan izin tergolong tidak fair terhadap paslon nomor urut 1. Timnas Amin meminta Pemda di seluruh Indonesia untuk fair kepada semua calon dan konsisten terhadap keputusannya. Karena itu kami meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk bertindak fair kepada semua pasangan calon. Kalau sudah dikeluarkan izin, konsisten untuk memberikan izin, jangan dicabut izinnya ketika kami sudah siap-siap untuk menyelenggarakan kampanye. Jadi ini adalah termasuk kategori kebijakan atau tindakan yang tidak fair. Karena itu sekali lagi kami sangat prihatin, sudah 6 izin yang dibatalkan dan terpaksa kami harus pindah tempat. Saudara, inilah yang bisa. Beberapa pembatalan ini jelas dibaca oleh pendukung Amin sebagai wujud dari kepanikan atas meningkatnya elektabilitas pasangan Anies dan Caimin. Terlebih lagi, angin pencegalan sudah dirasakan sejak awal Anies mendeklarasikan sebagai capres. Sementara itu, anggota Dewan Penasehat pasangan Amin, Abdullah Hemahuha, mengungkapkan bahwa Presiden dan kabinetnya tengah berada dalam kebimbangan yang mendalam. Dalam acara deklarasi dukungan kepada Anies dan Caimin, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di suasana Lipo Kuningan, Jakarta Selatan, Abdullah, salah satu inisiator alumni HMI, menjelaskan alasan dibalik kebingungan tersebut. Menurut Abdullah, posisi pusing yang dirasakan oleh Jokowi dan kabinetnya tak lain karena ancaman penjara yang mengintai. Sebagai seseorang yang memiliki pengalaman sebagai penasehat KPK, Abdullah tidak membeberkan rincian mengenai alasan konkret yang dapat membawa Presiden dan kabinetnya ke dalam jeruji penjara. Karena itulah Presiden dan kabinetnya berusaha menggagalkan Anies dan Caimin sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu maka harus dilakukan semua usaha agar pasangan Amin gagal jadi Presiden dan Wakil Presiden dengan segala macam cara. Jargon to kill or to be killed. 2024 itu akan berlaku. Daripada dibunuh, membunuh.
sebagai mantan penasihat KPK selama 8 tahun, saya tahu bahwa kenapa Presiden sekarang dan kabinetnya serba pusing dan pening. Karena insya Allah penjara akan menanti mereka. Karena itu maka harus dilakukan semua usaha agar supaya Amin gagal jadi presiden wakil presiden. Dengan segala berbagai cara rekayasa. Tapi percayalah, dalam surat Al-Mulk yang dibacakan oleh Qori kita tadi menjelaskan dengan jelas bahwa Allah yang punya otoritas untuk mengangkat seseorang dan menurunkan seseorang. Rahasianya ada pada alumni HMI. Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Pertanyaannya simpel aja. Emangnya Bang Anies berani? Pertanyaan berikutnya, memangnya ada hutang budi apa? Anies Baswedan dan Caimin akan melawan 100 orang terkaya di Indonesia. Anies menjawab sejumlah pertanyaan dari banyak pihak soal keberaniannya untuk mengejar pajak 100 orang terkaya di Indonesia. Ia pun mengaku berani mengambil langkah mengejar pajak 100 orang terkaya di tanah air itu karena tak pernah punya utang budi dengan mereka. Akan pajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Pertanyaannya simpel aja. Emangnya Bang Anies berani? Pertanyaan berikutnya, memangnya ada hutang budi apa? Ini 100 orang paling kaya nih di sini. Iya, yang 100 paling kaya nggak berani ketemu. Gini, teman-teman. Dalam potongan video pendek dari acara Desa Anies yang kemudian tersebar luas di media sosial itu pula, Anies menjelaskan bahwa kondisi tersebut menjadi gambaran dari ketimpangan yang terjadi pada saat ini. Oleh sebab itu, ia mendorong digunakan acuan rumus menggenjot pajak dengan cara membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Anies juga menegaskan bahwa pihaknya ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Ini, teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Lebih jauh, Anies menyatakan kekayaan dari berbagai sumber daya alam di tanah air, misalnya dari pertambangan, perkebunan, atau yang lain, sejatinya manfaat itu semua harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Dengan begitu, kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Privilege, apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada 1-2 yang memang lewat aktivitas pasar, pure perekonomian, tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara. Nah, faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti dipikir, oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Adapun sebelumnya pada debat Cawapres, Muhaimin Iskandar alias Caimin berkomitmen akan membawa perubahan dalam konteks ketimpangan ini dengan mengatakan pihaknya berencana akan menaikkan pajak bagi orang kaya. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan.
Bayangkan 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia.